Salam sehat Bapak Ibu semua. Di video kali ini saya akan memberikan presentasi tentang program pendampingan sembuh diabetes Carnus. Harapannya melalui video ini Bapak Ibu akan tahu seperti apa sih program pendampingan sembuh diabetes Carnus itu, kemudian ada nggak bukti-bukti kesuksesannya, kemudian bagaimana cara mengikuti program tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang program ini, saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk kita bahas di video kali ini. Tentang program pendampingan sembuh diabetes Carnus. Jadi program ini memang kita desain dari konsep Carnus untuk semua masyarakat yang sedang mengalami problem atau sakit tentang diabetes. Dan program ini memang sengaja didesain, kemudian dilengkapi dengan sebuah program di mana untuk mencapai hasil yang diinginkan, yakni sembuh sesuai dengan konsep Carnus, maka Bapak Ibu tinggal mengikuti programnya, mengikuti langkah demi langkah, kemudian konsultasi dengan para pembimbingnya, sampai dalam batas waktu tertentu nanti kita bisa evaluasi sehingga bisa didapatkan benar-benar value atau parameter tentang kesembuhan diabetes. Sebenarnya sembuh diabetes kalau di konsep Carnus ini seperti apa sih? Sembuh adalah kondisi di mana manusia ini kembali sehat dengan parameter lab yang mendekati normal semua dan dibuktikan dalam kondisi fisik tubuh. Jadi sembuh diabetes di Carnus bukan hanya sekedar turun gula darah saja Bapak Ibu, tapi semua parameter kesehatan bisa kembali normal. Seperti apa? Luka dapat bisa sembuh kembali, atau mungkin yang gangren, hampir dipotong kaki nggak jadi potong kakinya, itu adalah juga salah satu parameter kesembuhan di program sembuh diabetes Carnus. Kemudian yang kedua adalah HbA1c turun dan kembali normal. Apa itu HbA1c? Itu adalah satu parameter yang ditetapkan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam ya, tentang parameter baku seseorang itu bisa dikatakan sembuh dari diabetes gitu ya. Kemudian bisa makan nikmat lagi. Percuma kalau Bapak Ibu hanya sekedar turun gula darah tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kemudian nasinya dibatasi gitu ya. Kalau di konsep Carnus yang namanya sembuh itu bisa makan nasi kembali. Dan yang lebih penting lagi, karena banyak di tengah-tengah masyarakat itu yang sakit diabetes tidak mampu menjalankan aktivitas suami istri, maka salah satu parameter juga yang nanti dijadikan key indikator adalah bagi pria itu bisa on kembali. Baik, saya akan membuktikan dulu, memberikan data bukti tentang siapa saja yang ikut program sembuh diabetes Carnus itu punya parameter yang jelas. Dan ini adalah salah satu pasien-pasien yang ikut program pendampingan sembuh diabetes Carnus. Ini ada Pak Fatkur Rahman. Beliau ini HbA1c turun dari 14,9% ke 4,6% hanya dalam 3 bulan. Amazing kata beliau. Kemudian juga ini ada Bu Ratih gitu ya. Beliau dalam 3 bulan angka HbA1c-nya turun 13,8 menjadi 6,9. Ini kalau di dunia kedokteran sungguh luar biasa Bapak Ibu. Demikian pula dengan ini, Pak Masudi. Jadi Pak Masudi ini dia itu sudah 10 tahun menderita diabetes dan hampir mau diamputasi gitu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti program pendampingan sembuh diabetes Carnus, beliau sudah sembuh, kemudian bisa melakukan aktivitas normal kembali. Termasuk ada Bu Siswati di Jepara, ya beliau itu sudah sampai suntik insulin ya, lepas dari insulin dan obat-obatan setelah menerapkan konsep Carnus. Kemudian Pak Tumino ini punya luka di punggung Bapak Ibu, coba bayangkan. Kalau di kaki mungkin bisa potong kaki, tapi kalau di punggung tidak mungkin dong dipotong gitu ya. Dan Pak Tumino ini menerapkan konsep Carnus dan alhamdulillah luka di punggungnya sudah menutup dan kembali sehat. Kemudian Pak Dedi ini juga hampir saja beliau ini dipotong bukan cuma jarinya tapi kakinya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah setelah menerapkan konsep Carnus beliau tidak jadi dipotong kaki. Ini adalah secuil gitu ya, fakta-fakta supaya memberikan harapan Bapak Ibu. Kalau di luar sana itu mengatakan bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan, kalau di konsep Carnus
Ketika kita ikhtiar, kita usaha mengembalikan tubuh kita ini sesuai dengan algoritmanya sang pencipta tubuh ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka kesembuhan itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena kita yakin bahwa setiap penyakit sudah Allah turunkan obatnya. Di mana itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, konsep Carnus membuatkan skema bagaimana caranya kita bisa kembali kepada sang pencipta, ya, aturan tubuh kita sehingga diabetes itu bisa disembuhkan. Baik, langkah yang pertama bagi Bapak Ibu nanti perlu nih ketahui state awalnya. Bapak Ibu ini sudah termasuk prediabetes, mungkin kalau di masyarakat luar sana itu kan menganggap bahwa diabetes ini keturunan. Wah, ini faktor resikonya tinggi sekali karena orang tuanya sakit diabetes. Kalau di konsep Carnus itu tidak selalu itu keturunan Bapak Ibu, tapi pola hidup ini juga bisa nurun dari orang tua. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ini ada keturunan diabetes ya, dicek aja. Kalau seandainya Bapak Ibu mulai merasakan badan kurang fit, kemudian trigliserid ya, lemak ya, naik turun, asam urat juga naik turun, kolesterol naik turun, tensi mulai abnormal. Kemudian ketika dicek gula darahnya itu masih normal, tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau mau lebih presisi, ceklah di lab insulin, kadar insulin dalam darah. Kalau terjadi hiperinsulinemia, maka Bapak Ibu sudah masuk ke prediabetes. Atau kalau mau lebih gampang lagi, tes HbA1c. Ya, kalau misalnya kita atau seseorang itu masuk ke prediabetes, itu kondisi pankreas sudah lembur tanpa gaji. Atau tahap yang kedua, yakni diabetes tipe 2. Kalau sudah mulai gula darahnya di atas ambang atau HbA1c-nya di atas ambang. Biasanya badannya mulai lemas, drop, trigliseridnya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensinya juga tinggi. Kemudian kalau model seperti ini biasanya kalau di klinik atau di dokter itu biasanya sudah disarankan untuk minum obat oral. Nah, dalam kondisi seperti ini biasanya obat-obat yang dipakai oleh teman-teman dokter kita itu adalah supaya merangsang pankreas itu memproduksi insulin lebih tinggi. Nah, apa sih fungsi insulin? Itu sudah kita bahas di strategi sembuh diabetes Carnus. Ya. Kemudian ada tahap yang sudah sampai suntik insulin. Nah, kalau sudah suntik insulin ini, kalau di Carnus sudah levelnya tipe 1 ya. Jadi sudah pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, makanya butuh import gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah terjadi luka atau komplikasi, maka nanti otomatis pendampingannya bisa lebih intens dengan dokter Carnus ya. Kemudian nanti dikonsultasikan obatnya, nutrisinya, pola hidupnya nanti sesuai dengan program yang disematkan di pendampingan sembuh diabetes Carnus. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu harus satu pemahaman nih dengan konsep Carnus. Karena kalau di Carnus ini, setelah penelitian panjang menemukan bahwa akar masalah diabetes itu bukan masalah banyak karbohidrat atau lain-lain, enggak. Tapi justru akar masalah diabetes itu adalah resistensi insulin. Ada zat yang menutup reseptor insulin sel. Nah, ini data dan fakta menyatakan bahwa mayoritas penderita diabetes pada saat prediabetes itu memiliki profil darah peningkatan kadar trigliserid atau lemak ya. Kemudian peningkatan asam urat, kepekaan terhadap makanan. Dulu makan gini nggak apa-apa, sekarang kok begini deh ya. Kok sudah asam uratnya naik deh ya, tekanan darahnya naik dan lain-lain. Kemudian profil darah ya, makin buruk setelah divonis diabetes. Nah, zat penyebab resistensi insulin, jadi ibaratnya ini kalau di video ya. Jadi sebenarnya insulin itu adalah fungsinya ngetok pintu sel. Tapi karena ada penghalang ini, Bapak Ibu dan teman-teman, maka sel ini tidak bisa melakukan perintah untuk membuka pintu sel. Sehingga apa? Nutrisi gula itu numpuk di darah, tidak bisa dimakan oleh sel. Nah, zat penyebab resistensi insulin itu adalah lemak dan kolesterol yang gagal dimetabolisme oleh tubuh sehingga membentuk plak dan menyumbat reseptor insulin mayoritas sel tubuh. Nah, ini berarti kita harus memahami sistem transport lemak.
Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu ilmunya lebih dalam, kita sarankan untuk belajar konsep Karnus tentang strategi sembuh diabetes. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin praktisnya, silakan ikuti saja programnya hari ke hari, minggu ke minggu sampai bulan ke bulan. Insya Allah dalam waktu 120 hari mengikuti program sembuh diabetes Karnus akan mendapatkan hasil yang sama, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Jadi sekilas saja saya akan memberikan gambaran Bapak Ibu. Jadi kalau sebenarnya kita makan ini, itu endingnya harus bisa dimakan oleh sel. Jadi makanan kita termasuk air dan udara ya, itu makanan kan berupa ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, itu harus bisa dicerna di dalam tubuh. Kemudian nanti dikunyah ya di mulut, kemudian di lambung, kemudian diserap di usus halus, diputar oleh darah, diputar oleh jantung melalui pembuluh darah, diedarkan sampai ke sel. Nah, nanti di tahap ke sel inilah karbohidrat yang sudah berupa glukosa itu bisa masuk dengan catatan ada perintah dari hormon insulin. Jadi kalau orang prediabetes itu sebenarnya insulinnya itu banyak, tapi nggak mampu mengetok pintu sel gara-gara ketutup pintunya ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kemudian lemak harus jadi asam lemak dan gliserol itu butuh enzim pemotong namanya enzim lipase. Ya. Nah, kalau misalnya gagal di tahap kedua, misalnya protein tidak mampu dipecah oleh lambung, maka akan keluar ke usus besar dengan feses ya. Kalau di pembuluh darah nanti bisa ngendon di jaringan pembuluh darah dan itu bisa menyebabkan tadi itu hipertensi, kemudian plak, stroke dan macam-macam. Yang jelas kalau menutup reseptor insulin sel, dia akan menyebabkan resistensi insulin. Sehingga apa? Banyak gula ngendon di saluran pembuluh darah. Makanya ketika dicek, gula darahnya pasti tinggi. Oleh sebab itu, kalau di konsep Karnus, ya strateginya itu ada 3 poin. Ini saya langsung bypass Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih detail, silakan sekali lagi pelajari video strategi sembuh diabetes Karnus. Nah, ini karena praktisnya, Bapak Ibu tinggal ikuti 3 poin ini. Yang pertama adalah metabolisme tubuhnya harus diperbaiki. Kemudian yang kedua harus melakukan aktivasi otot untuk membakar sel lemak, ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah bercinta. Untuk apa? Untuk menghabiskan kolesterol. Ya, itu sekilas modelnya seperti itu. Nah, untuk memperbaiki metabolisme tubuh ini ada 4 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah atur pola makan atau diet sehat dengan Karnus. Jadi selektif makanannya dan jumlahnya. Kemudian kedua, pastikan pencernaan berjalan dengan baik. Dalam hal ini perlu rekonstruksi lambung. Kemudian yang ketiga, lancarkan peredaran darah, lindungi darah dan DNA. Kenapa? Karena kalau orang diabetes itu punya potensi sangat tinggi menjadi kanker. Karena apa? Karena lemak yang di dalam darah tadi bisa menggerombol dan bisa terjadi reaksi oksidasi parsial. Dan itu bisa menyebabkan nanti DNA akan terganggu pada saat pembelahan sel. Kemudian pastikan semua sel makan. Nah, apa saja kita bahas sedikit ya, satu persatu. Yang pertama, pengaturan pola makan. Makanan ini harus sampai ke nutrisi sel. Kemudian harus cepat bisa jadi energi. Makanya kasih karbohidrat yang cepat jadi energi. Namun batasi jumlahnya. Jadi kalau di luar sana mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep Karnus. Kalau di luar sana itu dikasih karbohidrat yang sulit dicerna. Bahkan sampai dibuat pengganti seperti beras tapi bukan beras. Ya. Berasnya seperti plastik gitu ya. Itu nggak bisa dicerna. Hanya untuk mensiasati katanya supaya nggak lapar. Padahal sel tubuh itu dalam kondisi lemah, kelaparan. Ya. Kalau di konsep Karnus malah justru kasih karbohidrat yang cepat jadi energi. Tapi jumlahnya yang dibatasi. Kenapa kok begitu? Karena tubuh kita untuk memetabolisme lemak itu butuh energi awal. Makanya kita ada beras Karnus. Nanti akan saya jelaskan sekilas. Kemudian yang kedua, perbanyak protein. Kenapa kok perbanyak protein? Protein ini dari lauk pauk ya. Jadi perbanyak lauk karena protein ini dipakai sebagai bahan baku insulin, ya, hormon insulin yang ngetok pintu tadi, termasuk juga enzim lipase untuk memotong lemak. Ya, makanya
selama ini kebanyakan orang diabetes itu biasanya lambungnya bermasalah sehingga protein tidak bisa dicerna dengan baik, gitu ya. Makanya nanti diperbanyak lauk. Tapi catatannya harus dibalik dengan komposisi seperti ini. 70% protein nabati, 30% hewani. Karena kalau hewani ini nanti banyak kolesterolnya, padahal kita kepingin membakar lemak dan kolesterol, makanya kita kurangi. Nah, nanti apa saja sih protein nabati dan hewani itu nanti akan kita bahas. Kemudian lemak kita batasi maksimal gitu ya. Kemudian target bakar lemak dalam tubuh. Kemudian vitamin dan mineral itu perbanyak sayur tapi batasi buah. Jadi nanti kita ada buku panduannya ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat buah-buah apa saja yang boleh dikonsumsi dan mana yang harus dikurangi atau bahkan dihindari. Kemudian hindari makanan yang tidak baik dan berbahaya. Seperti apa? Creamer, nabati, kemudian margarin, kemudian olahan minyak yang dihidrogenasi. Terus makanan sintetis dan pengandung perasa, pewarna, pengawet. Jadi maksudnya gini, banyak masyarakat di luar sana itu yang tidak tahu bahwa mereka itu sering memakan makanan sintetis. Contohnya gini, rasa durian sama durian itu tidak sama Bapak Ibu. Kalau makan durian bagus, tapi kalau rasa durian itu berarti sintetisnya. Contoh misalnya kita makan mie nih, mie instan gitu ya. Rasa bakso, rasa soto, rasa daging, rasa ayam. Apakah ada ayamnya? Tidak, itu hanya rasa-rasa. Nah, ini yang dimaksud sebagai makanan sintetis gitu ya. Dan itu tidak bisa dicerna dalam tubuh. Itu nanti bisa mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian makanan yang dipanaskan berulang kali seperti gudeg, rawon, rendang, dan lain-lain itu nanti membuat terpolimerisasi minyaknya sehingga tidak bisa dipotong oleh enzim. Makanya boleh makan gudeg, rawon, rendang tapi dengan catatan makan yang masakan sekali makan habis. Jadi kalau istri kita mau masak, masak secukupnya supaya sekali makan habis. Nggak boleh dipanasi berulang kali. Termasuk pakai minyak yang berulang kali dipakai itu nggak boleh. Jadi kalau di Karnus, minyak itu 2 kali, 3 kali penggorengan sudah selesai. Gitu ya. Kemudian ini proteinnya nih. Protein tadi ada protein hewani, contohnya dari daging, ayam, telur, ikan, susu, termasuk kolagen itu juga protein yang sangat baik untuk tubuh. Kemudian kalau protein nabati bisa diambil dari tahu, tempe, jamur, kacang-kacangan. Ya. Ingat 70% protein nabati, 30% hewani. Ya. Kemudian sumber lemak dan kolesterol ini sebenarnya kita nggak bisa melepaskan diri dari yang namanya lemak. Nah, cuman bedanya gini Bapak Ibu, mungkin di luar sana masih belum tahu bedanya lemak sama kolesterol. Gitu ya. Kalau dalam meskipun itu tempe, tahu, kacang-kacangan itu mengandung lemak, tapi mereka tidak mengandung kolesterol. Kolesterol itu kebanyakan diambil dari hewan, gitu ya. Dan itu nanti tetap dibutuhkan karena kalau kita nggak ada kolesterol, kita nggak akan ada hormon yang kaitannya sama cinta kasih, gitu ya. Jadi ini ya. Kemudian tentang vitamin dan mineral cukup banyak, tapi pastikan mineral itu harus menjadi ion, vitaminnya dibebaskan ikatannya, dan ini mengharuskan lambung berfungsi dengan baik. Makanya jangan dinetralkan. Kemudian perbanyak sayur, batasi buah. Karena buah ini mengandung banyak fruktos. Dan ini bisa memperberat fungsi liver. Karena dalam kondisi metabolic syndrome, gitu ya, itu liver bekerja luar biasa. Gitu ya. Makanya nanti kita batasi dulu. Ya. Nah, kedua, memperbaiki sistem pencernaan. Ini dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu. Mulai ketika kita makan, kunyahlah dengan baik. Jangan cepat-cepat dimasukkan ke dalam perut. Jadi 3 kali, 5 kali kecapan langsung masuk. Enggak, kunyah dengan baik sampai lembut, gitu ya. Supaya apa? Makanan dipotong menjadi ukuran kecil-kecil, gitu ya. Dan sebagian karbohidrat juga sudah bisa menjadi glukosa. Kemudian dilanjutkan ke lambung, baru lambung inilah memproses besar-besaran. Protein hanya dicerna di sini Bapak Ibu, di lambung. Ketika lambungnya netral, gagal memecah protein, maka wassalam. Tidak akan ada bahan baku, hormon, dan enzim. Ini jadi masalah luar biasa. Sedangkan lemak itu mau nggak mau nanti hampir 100% masuk ke pembuluh darah melalui usus halus. Gitu ya. Jadi lemak itu hanya dipecah-pecah di lambung, kemudian dirangkai lagi menjadi kilomikron. Gitu ya. Itu kalau di strategi lebih jelas lagi.
Oleh sebab itu, di sini di konsep Karnus kita punya paten AG serial itu digunakan untuk rekonstruksi lambung. Jadi kita gunakan pati resisten. Pati resisten itu adalah zat makanan yang tidak pecah dengan asam lambung. Nah, dia bertugas untuk melapisi dinding lambung atau mukosa lambung. Kemudian berikan asupan protein kolagen tipe 3 karena jaringan ikat lambung itu adalah berasal dari asam amino kolagen tipe 3 ya. Dan itu ada di AG sereal. Kemudian jangan minum penetral asam lambung ya. Jadi kalau di konsep Karnus, masalah lambung itu bukan masalah asam lambungnya, tetapi dinding lambung yang luka ya. Makanya ditempel sama pati resisten, dirajut sama kolagen tipe 3. Kemudian langkah tambahan, serap sebagian minyak dari makanan, bersihkan usus besar dari zat sisa pencernaan dengan fibrosik. Kita punya sumber serat yang sangat bagus dari fibrosik ini, bisa dipakai untuk membersihkan usus besar. Ya. Kemudian yang ketiga, lancarkan dan lindungi peredaran darah. Jadi pastikan peredaran darah lancar. Biasanya orang diabetes itu darahnya terjadi penggerombolan atau agregasi. Itu biasanya kalau dilihat dari mikroskop, misalnya tes LBA, Bapak Ibu bisa melihat pembuluh darahnya itu menggerombol. Makanya diurai dengan Algati. Kita punya produk namanya Algati. Kemudian lindungi darah dan DNA, cukupi kebutuhan antioksidan, kemudian tangkap radikal bebas logam berat, racun, dan peroksida, cegah reaksi oksidasi parsial supaya tidak terjadi kanker itu dengan ikatan kompleks. Jadi Algati ini nggak cuma antioksidan Bapak Ibu. Antioksidan itu cuma menetralisir radikal bebas. Tapi kalau ikatan kompleks itu terjadi, ini paten kita juga ya di konsep Karnus, terjadi ikatan yang reaksi dari tanin green tea matcha dengan kolagen. Dan itu bisa menangkap logam berat sebagai oksidasi parsial dalam darah. Kemudian pastikan nutrisi sel bisa masuk, ya, glukosanya butuh insulin, berarti sediakan protein yang cukup, termasuk asam lemak dan gliser butuh lipase, perbanyak asam aminonya, gitu ya, ion mineral dan vitamin tadi, ya. Kemudian selesaikan resistensi insulin dengan cara apa? Kurangi lemak yang masuk, kemudian bakar lemak tubuh dengan olahraga, bakar kolesterolnya dengan bercinta, atau olahraga yang meningkatkan adrenalin. Ya, kalau misalnya nggak punya pasangan, berarti pakai olahraga. Nah, ini ringkasannya Bapak Ibu dan teman-teman semua, skema nutrisi Karnus dalam program Sembuh Diabetes Karnus itu. Yang pertama, perbaiki atau rekonstruksi lambung dengan konsumsi AG sereal sebelum sarapan dan sebelum makan malam. Kemudian hindari penetral asam lambung. Kemudian makan makanan pendukung yang baik, ya, ganti nasinya dengan beras Karnus, perbanyak protein, kemudian hindari makanan sintetis dan dimodifikasi. Kemudian lindungi darah dan DNA dengan minum Algati setelah makan, ya, 2 kali sehari juga kalau untuk program Sembuh Diabetes Karnus. Kemudian tambahkan fibrosik setiap makan tinggi lemak. Misalnya Bapak Ibu nggak bisa menghindari nih, karena ada undangan nikah, makan makanan berlemak, langsung habis itu langsung nyeduh fibrosik, ya, kemudian diminum. Supaya apa? Lemaknya ditangkap, tidak masuk ke usus halus, diseret ke usus besar untuk dikeluarkan melalui feses. Langkah penyempurnaannya, bakar lemak dengan olahraga, kolesterolnya dengan bercinta. Istirahat cukup, berpikir positif, dan selalu bersyukur, atau meditative state. Nah, terkait program pendampingan sembuh diabetes Karnus atau SDK, dalam penerapan strategi dan langkah terapan sembuh diabetes Karnus dibutuhkan pendampingan intensif. Makanya kita siapkan buku panduan Bapak Ibu. Buku panduan ini kita berikan gratis bagi siapa saja yang ingin mengikuti program Sembuh Diabetes Karnus. Itu berisi ilmu dasar tentang skema tubuh, strategi penyembuhan dan langkah terapannya, termasuk panduan gizi dan nutrisi pendukung. Jadi di sana nanti itu ada menu-menu yang enak dan lezat Bapak Ibu, tapi sehat. Ya. Kemudian nanti juga kita sediakan konsultasi dengan dokter dan health advisor. Kemudian kita ada evaluasi dan koreksi sistem pencatatan data, analisa otomatis dan summary serta recognition, gitu ya. Nah, ini gambarannya. Karena robot ini adalah sebuah aplikasi yang dia sangat tergantung pada inputannya, maka Bapak Ibu mau tidak mau harus menyediakan data tersebut. Data itu apa saja? Nanti ada data di awal, gitu ya. Itu nanti data lab lengkap, mulai dari profil darah. Nah, nanti tinggal bilang aja ke labnya mau cek darah lengkap.
Kemudian tambahkan HbA1c, baik dengan parameter persen maupun milimol per mol, minta saja ke labnya pasti paham. Kemudian tambah gula, asam urat, kolesterol. Kemudian kalau memungkinkan sekalian kita cek fungsi hati dan ginjalnya. Karena kalau nanti sudah ada problem di ginjal ataupun hati, nanti treatmentnya lebih hati-hati lagi Bapak Ibu. Ya. Makanya nanti fungsi hati, nanti ngecek SGPT, SGOT, kemudian fungsi ginjalnya nanti kreatinin dan bunnya, nanti akan ada Bapak Ibu panduannya, nanti tinggal dikirimkan saja ke lab, nanti akan dicek oleh lab. Dan ini nanti data masuk akan diproses oleh robot. Nah, nantinya akan kita berikan panduan sebagai tugasnya Bapak Ibu untuk memasukkan data-data harian. Jadi apalagi di awal-awal program ya, nanti gula darah 2 jam PP, kemudian asam urat, kolesterol, tensi nadi, berat badan, lingkar perut, termasuk makanan yang dimakan, nutrisi yang diminum, dan data aktivitas itu nanti dimasukkan ke robot supaya nanti ada grafik progresnya Bapak Ibu. Nah ini yang luar biasa diproses oleh robot sehingga nanti outputnya Bapak Ibu bisa lihat grafik perbaikannya, kemudian ada suggestion-nya apa, kemudian rekomendasi dokter seperti apa, apakah obatnya ditambah, apakah obatnya dikurangi, nah, itu nanti akan disuggest oleh dokter kita. Kemudian ada warning nanti kalau misalnya sampai hipoglikemik gitu ya, atau menjauh dari target, misalnya debit darahnya macam-macam nanti akan diterangkan oleh dokter kita. Kemudian nanti pasti ada reminder, nutrisi, olahraga, bercinta dan lain-lain. Gitu ya. Robot Karnus ini nanti butuh tes awal, kemudian cek harian, akan diproses outputnya seperti tadi, gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu membutuhkan nutrisi yang dipakai untuk progres penyembuhannya. Ya. Jadi persyaratan untuk mengikuti program ini, yang pertama harus calon peserta ini menderita sakit diabetes, karena ini memang program diperuntukkan untuk sembuh diabetes. Kalau misalnya ada seseorang yang saya masih belum diabetes mas, tapi saya punya potensi, boleh, nanti tinggal dicek aja, gitu ya. Nanti HbA1c-nya berapa, misalnya, wah ini sudah diambang ya mas, 7,5 misalnya. Padahal normalnya katakanlah 6 atau 5,7 gitu ya. Berarti ada deviasi kecil, itu segera lebih awal lebih bagus Bapak Ibu gitu ya. Kemudian memiliki komitmen dan tekad untuk sembuh dari diabetes gitu ya. Kalau mindsetnya masih diabetes nggak bisa sembuh, ya kita nggak akan memaksa Bapak Ibu. Tapi kita memberikan edukasi bahwa ternyata sekarang diabetes itu bisa disembuhkan. Jadi tinggal Bapak Ibu mau nggak sembuh, gitu ya. Kalau nggak mau sembuh, ya silakan. Gitu ya. Nah, kalau mau sembuh, mari kasih kesempatan program pendampingan sembuh diabetes Karnus itu untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Kemudian mau mengikuti secara tuntas program sembuh diabetes selama 120 hari. Kenapa kok 120 hari? Karena rata-rata biasanya pasien kita itu antara 3 sampai 4 bulan. Nah, untuk mencapai HbA1c itu minimal itu 3 bulan Bapak Ibu. Makanya kita genapkan selama 4 bulan atau 120 hari supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian bersedia melakukan pengecekan kesehatan baik secara mandiri maupun laboratorium. Bersedia menyediakan perlengkapan penunjang di rumah ya untuk pengecekan harian seperti timbangan, tensi, alat cek gula darah mandiri ya. Kemudian ya apa yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, bersedia menyediakan nutrisi Karnus yang diterapkan dalam program. Karena program ini tidak bisa berjalan kalau tanpa tadi skema Karnus. Nah, skema Karnus itu akan berjalan ketika disupport dengan nutrisi penunjangnya. Apa saja nutrisi penunjang tadi? Itu nanti Bapak Ibu akan menggunakan AG sereal untuk lambung tadi ya. Kemudian Algati di peredaran darah, beras Karnus untuk pengganti berasnya, Fibrosik untuk tadi mengurangi lemak yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, ini akan sebenarnya program kita ada 120 hari, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti programnya per bulan atau per 30 hari. Gitu ya. Cuma nanti ada benefit yang berkurang Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi robot Karnus ini sangat canggih Bapak Ibu. Dia punya artificial intelligence. Gitu ya. Jadi kecerdasan buatan. Dan robot ini kita berikan gratis sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba-coba dulu, boleh free trial 7 hari. Nanti kalau misalnya lanjut, ya sudah, saya mantap mau mengikuti program pendampingan sembuh diabetes.
Karnus ya, nanti tinggal bisa milih yang paket basic maupun premium. Kalau premium itu yang total 120 hari, sedangkan kalau yang basic itu adalah per bulan. Nah, ini paket basic ini Bapak Ibu cukup membeli produk nutrisi Karnus senilai 1.650.000, itu terdiri dari 3 AG sereal, 1 box Algati, 6 kotak beras Karnus, sama 1 pack Fibroshake. Ini nanti otomatis, ini harga umum Bapak Ibu, harga seluruh Nusantara, seluruh nasional ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis buku Karnus Care. Ini nanti buku panduannya. Kemudian dapat akun Karnus Bot 1 yang basic ya. Kemudian 2 kali free konsultasi dengan dokter. Nah, bedanya apa sama yang 120 hari? Kalau 120 hari ini berarti Bapak Ibu beli nutrisinya untuk 4 bulan langsung. Senilai 6,6 juta. Nah, nanti gratisnya ketambahan nih Bapak Ibu. Jadi 8 kali free konsultasi dokter, kemudian dapat diskon 35% medical check up di Parahita seluruh Indonesia. Nah, ini enaknya kalau Bapak Ibu langsung ambil paket yang premium. Ya. Jadi prosedurnya mengikuti program gimana? Nanti pendaftaran, Bapak Ibu isi form pendaftaran, silahkan menghubungi yang memberikan informasi ini. Kemudian lengkapi berkasnya, ya. Kemudian nanti membuat akun robot dipandu ya, ada videonya nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan datanya. Kemudian nanti langkah awal adalah Bapak Ibu cek lab awal nih. Bisa di Parahita, bisa di luar boleh, gitu ya. Tapi kalau kepingin tadi ya dapat diskon 35%, ya berarti ikuti yang lab yang kerjasama dengan Karnus. Nah, ini diskon itu kita berikan seutuhnya kepada pasien untuk mendapatkan harga yang lebih ringan. Kemudian siapkan toolsnya, beli nutrisi Karnusnya ya, atau upgrade akun minimal basic ya, bisa juga langsung premium. Kemudian jalani program, tes berkala, konsul dan evaluasi berkala sampai 120. Ini paling enggak milestone-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya, milestone kesembuhan. Jadi yang pertama ini adalah cek lengkap, yang paling penting adalah HbA1c. Jadi HbA1c ini dicek di awal dan dicek di akhir. Nanti 1 minggu pertama itu rutin Bapak Ibu setiap hari cek kesehatan setiap hari. Mulai dari gula darah, kolesterol, asam urat, kemudian tensi, denyut nadi, berat badan, lingkar perut, kemudian semua makanan dan aktivitas dicatat ke dalam robot. Kemudian nanti di 1 bulan pertama cek harian, ada cek mingguan, kemudian nanti 2 bulan berikutnya Bapak Ibu boleh misalnya nanti evaluasi tengah bulan ya, misalnya cek lab boleh, HbA1c-nya sudah turun nggak sih? Atau enggak juga nggak apa-apa, tapi minimal cek lab itu nanti di awal sama di akhir, di tengah-tengah boleh ya, boleh tidak. Kemudian 3 bulan berikutnya cek harian tetap dilakukan mingguan, bulanan, sampai akhir bulan nanti akan dilakukan cek lab akhir. Ya, harapannya adalah HbA1c turun dan mendekati normal, bahkan bisa normal kembali. Ya. Nah, produk-produk nutrisi yang dipakai yang pertama adalah HG sereal, ini membantu rekonstruksi lambung, memperbaiki sistem pencernaan, melancarkan peredaran darah, mencegah dan menangani penyakit degeneratif dan sel abnormal, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan juga sebagai booster Bapak Ibu. Kemudian cara minumnya, untuk AG sereal ini nanti diminum sebelum makan. Jadi ini berbentuk saset Bapak Ibu ya. 1 saset dipakai di saat sebelum sarapan, sama 1 saset dimakan sebelum makan malam. Jadi nanti tinggal dibuka, dituangkan dalam gelas, larutkan dengan 150 ml atau lebih ya, air panas mendidih. Aduk hingga rata, tunggu hingga hangat, kemudian atau dingin, boleh langsung diminum. Sesaat sebelum makan. Jadi jangan jauh-jauh, karena dia tugasnya adalah melapisi dinding lambung. Gitu ya. Catatan yang saya perlu tambahkan di sini, untuk yang memiliki MAH kronis, 1 minggu di awal kita sarankan untuk disaring. Jadi diminum bagian halusnya saja. Setelahnya boleh termasuk serealnya ya, yang agak kasarnya itu ada oat gitu ya, itu bisa dimakan semuanya. Tapi kalau yang MAH kronis, kita sarankan diencerkan dan diminum halusnya. Ya. Kemudian beras Karnus nih. Beras Karnus itu punya dia karbohidrat yang diperkaya dengan NAD+. Jadi ini adalah satu senyawa penting yang ada di dalam kulit ari beras yang selama ini dibuang. Ya. Itu punya fungsi untuk membooster
mempercepat proses pembangkitan energi di level sel atau di level mitokondria. Makanya beras Karnus ini dikatakan beras kaya gizi karena difortifikasi dengan bekatul. Memiliki mitokondria teknologi. Kemudian membantu percepatan pembangkitan energi tingkat sel, membantu percepatan penyembuhan, memudahkan takaran diet. Nah, karena apa? Karena beras Karnus ini sasetan dikemas dalam bentuk aluminium foil. Jadi nanti satu saset harus cukup untuk 1 hari. Ya. Jadi cara masak beras Karnus itu jangan dicuci. Jadi karena sebenarnya berasnya itu sudah dicuci oleh pabrik, kemudian dilapisi oleh bekatul ya tiap bulirnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan tinggal disobek ya sasetnya, dimasukkan ke magic jar, dikasih air, ditunggu hingga matang. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita pakai. Sebentar Bapak Ibu, slide-nya. Slide-nya agak macet ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Algati. Algati ini adalah minuman serbuk tinggi antioksidan, terdiri dari teh hijau matcha, kolagen dan rosella yang diperkaya dengan ikatan kompleks. Ini tadi fungsinya adalah memperlancar peredaran darah, melindungi darah dan DNA, meningkatkan imunitas tubuh, menangkap radikal bebas seperti peroksida, logam berat, dan racun, membantu mencegah dan menangani berbagai penyakit degeneratif. Jadi untuk supaya menghindari dari komplikasi, Bapak Ibu. Ya. Dan ini sangat baik untuk penderita diabetes, termasuk hipertensi, kanker, autoimun, tumor, miom, stroke, dan lain-lain. Ya. Jadi cara penyajiannya, ini juga bentuknya saset Bapak Ibu ya. Jadi satu saset Algati ini dituang dalam gelas, dilarutkan dengan 150 ml atau 300 juga boleh. Biasanya kalau saya dalam botol kemasan 300 ml itu diminum sedikit, dikocok, bisa diminum. Ini bisa dengan air hangat boleh, air biasa boleh, air dingin juga boleh, gitu ya. Dan ini segar banget, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah FibroShake. Tadi ya, ini ada konjak, ada gum, ada daun pandan dan stevia. Ini dipakai untuk apa? Ini cara penggunaannya. Jadi ini bisa diminum sebelum tidur 2 hari sekali, dipakai untuk membersihkan usus besar kita. Atau bisa juga setelah makan makanan berlemak langsung, supaya tidak banyak lemak yang masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti ditangkap oleh jaringan FibroShake ini. Atau bisa juga yang ketiga, diminum saat lapar di luar jadwal makan. Jadi karena kita membatasi kalorinya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Kalau misalnya ternyata tadi sarapan sudah ini, begitu jam 10 kok lapar, jam 11 atau malamnya nih biasanya gitu ya. Mau tidur kok lapar ya sudah, buat FibroShake ini, bisa FibroShake, bisa AG sereal ya. Itu bisa diminum. Nah, cara penyajiannya, tuang 1 saset FibroShake ke dalam 150 ml air hangat, aduk hingga menjadi gel, kemudian FibroShake siap untuk dikonsumsi. Jadi bentuknya seperti gel Bapak Ibu. Ini luar biasa. Oke, demikian presentasi tentang program pendampingan sembuh diabetes Karnus. Untuk lebih jelas dan detailnya silakan menghubungi para pendekar kita yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Demikian, semoga presentasi ini bisa memberikan harapan baru bagi Bapak Ibu yang sekarang berusaha untuk ikhtiar lepas dari sakit diabetes. Semoga program pendampingan sembuh diabetes Karnus ini menjadi jawaban dari doa Bapak Ibu semua. Salam sehat dari kami, Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.